juta, kita kok 200.000 susah. Aduh, independen, diedit, nulis mengaplek, udah Sa. Ya bisa. Dad, balik. Yo yo. Dad, balik ya. Ya, Kok gue diain sih? bodo amat. Kok lu gak nahan gue sih? Bodo amat. Duh, sorry. Keputus. Sebentar. Winter, siap winter. Iya, masih tembus. Sebentar. Oke. Dang. Suara aman gak suara? Hilang di nih. Om Dem, Mas Lutfi. Jahitan ya. Aman suara? Iya, Aman. Ngomongnya kecepatan, Dad, makanya langsung putus. Ah? Lu ngomongnya kecepatan. Sinyal langsung terganggu. Tunggu nih, Mas Lutfi. Koneksinya masalah nih. Mas Lutfi. Ini ada yang mau disampaikan nggak nih, Bang Nino atau Om Demika? Mana tadi? Silver cair. Lo main ganti topik aja silver cair belum beres ini. Aduh. Silver cair ini masih tuntas ini. Kalau silver chair ya, gue sih nggak tahu pastinya, bener. Gue nggak berani ngomong juga, nggak berani ngomong luas ya. Gue nggak tahu pastinya. Cuman segelintir aja gosip-gosip nih dari teman-teman di sini yang bilang itu ada kok silver chair, begini. Gitu. Terus banyak keluar, banyak nongol. Itu gimana ya dengan fenomena yang kayak gitu sekarang? Dari luar kali, Dad. Hah? Dari luar. Dari luar ya, oke. Rasanya tawa. Dari luar. Thailand maksudnya, anjing. Langsung ya Thailand ya. Langsung ya. Dari luar, iya Thailand. Galak. Tapi aduh gue bingung, kadang suka ngalah pas suka baper, gue takut baper orang. Agak apa-apa, udah keluarin. Nah ini apa nih Putra, apa nih? Ntar lo gue omongannya apa nih? Gue melihatnya sih pengen bahas aja Mas Ded. Nah gue sih nggak ngumpulin juga silver chair, nggak terlalu gimana juga. Ini cuman segelintir teman-teman aja sih ngomong. Itu kok silver chair kok begini banyak yang fake. Itu loh. Itu salah satunya. Terus yang terakhir nih, yang belum lama juga sih. Menurut kalian deh, ini ada kaos Dewa 19 yang laku 1,2 juta. Waduh. Menurut itu mau kalian gue beli gimana? loh itu kaosnya. Itu mau gue beli, Dad. Itu pertama kali keluar itu di Bal di Bogor. Ah, Itu pertama kali keluar itu di Bal di Bogor dan memang masuk ke paket usaha. Itu langsung gua tanya, Mas, itu kaosnya yang Dewa dijual nggak? Karena masih ada price tag-nya. Gua itu dijual nggak? Karena gua nggak pernah tahu itu harus belinya di mana. Dan itu masuk ke paket usaha kan. Itu dapat dari mana? Dia bilang dari Bal, Mas, Bal ini gitu kan. Oh ya udah, mau dijual berapa? Ya udah laku. Ikut ke paket usaha. enggak. Kaos Dewa dapat dari Bal. Iya, Canggih juga ya. canggih. Gua beberapa kali deh tuh ya buka Bal ada loreng TNI.
TNI, tagnya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Lu mau bilang apa? Enggak, kalau gini sih ya, kalau lagi itu beberapa teman-teman kan yang bilang, itu kaos di Shopee banyak, kok itu kaos di Tokopedia banyak. Gue nggak lihat persisnya, Iya, cuman terlepas itu kaos itu banyak di Shopee, mungkin dulu atau di marketplace mana zaman dulu ada di, mungkin dia posting di Kaskus zaman dulu ada. Gue suka sama kaos itu mau gue bayar. Gue iya mau gue nggak bayar. gini loh bang. Kok bisa harganya segitu, gitu kan? Pertanyaannya kan gitu, mereka tuh itu kan kaos di Shopee banyak, di Tokopedia banyak. Ya gue nggak, pertama gue nggak lihat live-nya. Terus gue ada sedikit penjelasan dari Mas Timi yang saat itu memang lagi live. Dia bilang itu kaos size orang ini nggak ada. Jadi dia misalnya keluarnya serentak nih, dia pakai size XL, tapi nggak kebagian. Nah dia kepengen dan belinya harganya dengan angka segitu. Kalau menurut gua wajar, kalau menurut gua ya, selama penjualnya bilang ini di Shopee, Tokopedia ada. Tapi memang kaos yang Dewa itu gue mau beli, pertama kali nongol di Bal tuh mau gue beli. Cuman masuk ke paket usaha. Ya udahlah, nggak jadi gue beli. Dan nggak tahu kemana sekarang. Ya mungkin itu kali. Ya bisnis ini kan like and dislike, bener gak? Ketika seseorang sudah suka, dia punya duit, dia pasti beli. Bener gak? Benar. Benar, ada Misalnya, kesepakatan bersama. Contoh kecil, gue nih kaos ini Makipap, gue senang sama bandnya, gue susah nyarinya. Ketika ada yang jual, ya pasti gue uber gitu loh. Gitu, gue uber, gue pengen dapetin ini. Walaupun kadang harganya nggak masuk di otak gitu loh. Ya. Kok mahal sekali gitu kan. Cuman kan karena lu udah suka, lu pengen, itu punya duit ya lu pasti lu beli. Benar gak kayak gitu? Iya. Bahkan ada yang begini loh, Det. Ada juga yang begini. Dia ini pengen beli kaos gitu kan. Dia udah susah mau dapat di manapun, dia nggak tahu gitu loh. Pas begitu dia ada barangnya dan dia bayar cocok harganya, dia bayar. Udah. Ya, padahal di tempat lain tuh ada yang lebih murah gitu, cuma dia nggak tahu. Iya bener Om. Kadang ya kayak Dia nggak gitu tahu. ada. Ada, dia cuma nggak tahu. Ada yang lebih murah, tapi dia cuma nggak tahu lah ya. Mungkin dia nggak nggak tahu tahu pasarnya. Tapi kalau menurut kalian dengan cash itu sebetulnya wajar nggak sih? Kalau buat saya wajar gitu loh. Yang tadi cashnya kayak Bang Dino bilang, dia nggak tahu pertama, ataupun size-nya habis. Size buat dia habis. Ternyata orang ini jual. Gitu. Ya. Jadi dia punya duit dia bayar. Benar. Nah, ini dia nih gitu bego nih. Gak ada masalah dong. Gak ada Nggak masalah. ada. Nggak ada masalah. Lu aja tadi bilang nih jadi ada masalah. Enggak, karena kayaknya teman-teman mempermasalahkan, gila itu kan kaos cuman 100-200 ribu di Shopee sama Tokped, kok bisa laku segitu? Ya kalau Inilah. Mas Adit yang mencerita, Gak sukanya sama netizen itu kayak gitu, Det. Jadi mereka itu kadang-kadang mengganggu kebahagiaan orang. ya Yang nggak Mengganggu seharusnya kebahagiaan orang, tapi ada-adain. nggak bisa mempertanggungjawabkan gitu. Nggak bisa mempertanggungjawabkan. Ya, kalau- Orang dia suka, dia beli itu, size-nya ketemu dan di badan dia. Ya udah. nah nih ada Mas Adit, gue pernah juga, Mas Adit juga bilang, ya itu emang dari rezekinya gitu loh. Kan banyak teman-teman pada komplain gitu kan, kayaknya, wah kok sampai segitu. Ya kalau gue bilang benar, ya emang dari rezekinya dia gitu loh. Terus Oh, udah ya sah-sah aja sih. mungkin orang ini punya uang dan beli, ya nggak ada masalah dong. Kan kalau Iya. harga itu kan ya kesepakatan penjual dan pembeli. Iya. Kalau memang Iya, dia iya. merasa sepakat, harganya bagus, dia mampu beli, ya nggak ada kata pembohongan dong, bener nggak? Iya. Nggak ada yang Iya, merasa benar. dibohongi. Sama Netizen kayak tuh Indonesia barang-barang itu fake tadi. ngeri-ngeri. Sama kayak orang jual barang-barang fake, ada yang beli, ya udah biarin aja gitu kan.
Cuman campaign kita jangan pernah berhenti gitu untuk kita tetap campaign jangan pernah beli barang fake. Karena yang beli Ya, barang fake itu mungkin nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi dia punya kerjaan yang mapan, ya akhirnya dia akan beli barang ori. oke, Sekarang jadi mungkin sekarang saat dia ini mereka beli. kalau bahasa DM-nya, aduh bang, duitnya kurang, belum cukup Iya, duitnya. akhirnya gua udah kebelet nih. Udah Apa kebelet lo? pengen pakai nih gitu kan. Ya udahlah. Mau nggak mau ya pakai yang Thailand dulu lah itu ya nggak masalah. Cuman buat gua ya Salah, jangan iya bener. Iya, bener. gua tidak memaklumi itu gitu kan. Gua nggak memaklumi itu dalam hati gua. Cuman ya terserah lu mau pakai itu ya. Gua tetap senang-senang aja, nggak ada masalah. Gua udah emang nggak ada Ya, masalah. di situ ya kayak tadi kan kita bahas yang fake, ini nggak masalah, lo mau jualan nggak masalah. Yang penting ada kesepakatan dong. Si orang ini beli tahu, yang penting orang ini tahu ini fake. Begitupun juga kaos apapun juga gitu loh. Gue mau jual kaos ini 10 miliar, kalau ada kesepakatan, ya nggak ada masalah dong. Nggak Nggak ada ada. merasa dibohongi atau pembodohan dong, Nggak ada. Nggak ada. ya kan? Bener. Ya cuman yang tadi kata Bang Nino kan, mungkin dia nggak cari tempat lain yang lebih murah. Mungkin ada yang jual lebih murah. Ya udah rezekinya orang itu segitu, udah dapat ya udah sama dia. Benar, Seandainya Mas Adit gua- ngomong gitu. Seandainya nih ya, di tempat lain ada yang lebih murah, gue nggak bakal ngasih tahu ke dia juga, tetap gue beli. Gue beli duluan. Tempat lain ada yang asli, murah gitu kan. Gue nggak ngasih tahu ke dia, biarin aja. Bodo amat, gue beli. Ya. Begitu. Nah, berarti buat kaos-kaos yang sering dipalsuin itu adalah paling banyak saat ini, bukan paling banyak, mungkin kaos brand lebih banyak ya Bang Nino ya. Kaos brand lebih banyak ya. Tapi kaos brand Gue nggak lagi punya datanya, cuma sama lah. Mungkin sama ya, 50-50 ya. Brand, streetwear, atau mungkin kaos musik. Karena hukum alam ya, semakin barang diminati, pasti ada aja Ya, fake-nya. bener. Pasti ada aja fake-nya. Nggak menutup kemungkinan dari branded, dari Semua luxury, sih, dari menyeluruh. brand, dari streetwear, dari kaos-kaos musik, crafty, jeans, apapun itu kemeja pasti ada aja fake-nya. Semakin banyak barang itu diminati, ya tetap pasti ada fake-nya. Mau itu barang outdoor ya pasti ada. nah kayak gini nih. Om Demika punya nih kaosnya nih. Si kaos The Doors Ari Lasso Om. The Doors bahasanya The Doors Ari Lasso lah. Ya kan dibeli Ari Lasso berapa? 10 juta ya? Bener gak sih? 10 juta apa 9 juta gitu? Ya, Banyak sekitar gratis. ribuan. Hah? Kalau Itu bukannya kalau gratis, dikasih. di market nasional di bawah 10, kalau udah masuk ke situs internasional udah belasan. Ya, cuman kan gini loh, kadang misalnya si orang ini ngejual ke Ari Lasso 10 juta. Belum tentu juga Om Demika bisa menjual dengan angka yang sama, bener gak? Mungkin bahkan bisa lebih murah, jauh lebih murah. Enggak. Atau jauh lebih mahal bisa dong. Ini jauh lebih mahal. Soalnya gua belinya 400.000. Tahun 2016. Ya. Wah, Nggak, kan gua kadang- nggak tahu bahwa Ari Lasso itu pakai. Sebenarnya tahu tapi nggak sadar. Iya. Tahu-taunya sekarang lagi boomingnya. Jadi oh, kenapa jadi 8 juta, kenapa jadi 9 juta? Gue browsing, oh dipakai sama penyanyi, gue bilang langsung muncul kan di berbagai vendor dengan harga sekian. Ada compare-nya, ada 400.000. Sekarang mau gue jual berapa? Soalnya aku juga pernah sih Bukannya dapat kemarin Repti, dijual 6,5. dapat Repti harga 350.000 itu 2016 itu. Sekarang harganya udah hampir jutaan. Nah, tapi ya kan yang kayak tadi yang saya bilang, ada orang yang berpikiran kalau Om Demika, Mas Lutfi nggak mikir dong,
harganya bakal bener, segini iya. gitu. Oh, mm. Ya kan 2016, 2021 5 tahun kemudian nggak akan kepikiran dong Iya, dengan bener. harga Oh. segini. Nah, tapi ada orang yang memang beli nih. Wah, nih Buat jangankan besok 10 gitu. tahun dan ini 3 bulan lagi bakal naik nih. Gue beli, Oh, ya. gue beli. Case-nya seperti sekarang kalau kata Raul, kaos Metallica. Orang lagi ngumpulin semua kaos Metallica dengan anggapan Besok bisa naik 3 harga. bulan lagi atau berapa bulan lagi bakal naik nih harganya. Kan mereka berpikiran investasi dong, betul nggak? Iya, ngarahnya ke situ. Yang ada di situ. Jadi, tapi kalau memang original ataupun bootleg masih oke dong. Tapi kalau fake udah nggak mungkin ada investasi Ya. dong. Nggak mungkin. Iya. Fungsi, nggak fungsi, mungkin. fungsi. Mungkin yang Fungsi, beli itu fungsi. yang kurang itu, kurang Fungsi piknik. tasi. Kita kalau ngomongin barang fake ini nggak ngomongin investasi ya, tapi fungsi tasi. Iya, bener. Fungsi. Ya. Jadi fungsinya cuman buat ngelape kata Om Demika ya. Buat lap. Gelap. Ketika hujan. Kalau keringetan atau misalnya kita darurat gitulah. Gitu. Ya. Lebih ke fungsi Aduh. deh. Kalau Lebih ke saya kan fungsi ya. calo ya. Kalau namanya calo kan mikirnya purna jual aja. Nih ada teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Nih ada Bang Nino, ada Mas Lutfi sama Om Demika nih. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Ya, sebenarnya nggak habis-habis ya ngebahas gini tuh nggak habis-habis loh. Kadang-kadang gua udah males sendiri bang, itu udah males sendiri. Ah biarin aja lah, udahlah. Gitu jadi kayak gue udah nggak peduli gitu. Gue pernah di bodo posisi amat itu lah. deh. Bang, Gue telepon. pernah di posisi kayak lu begitu. Ya biarinlah, Ah. terserah mereka inilah gitu kan. Karena menurut gue dulu tuh, gue dari anak-anak awul-awul ya, mungkin Mas Lutfi juga dari kartel awul Jogja juga ya. Dulu tuh kita beli barang-barang beginian ya, kita cari barang yang bagus, murah. Kita cari barang bagus, murah. Iya, gue terjun ke pasar tuh karena biar gue dapat barang bagus, murah gitu. Dulu niatnya sih itu biar bisa gue jual karena gue tahu marketnya, gue biar bisa jual mahal gitu. Gue ada untungnya. Dulu gue ke situ, tapi gue nggak berpikiran bahwa gue bisa nyablon kok. Gue nggak ke situ sih. Nah kalau misalnya ada nih, kan lo ke pasar nyari barang murah supaya dijual mahal, bener dong? Original lah, bagus-bagus dapat yang wow gitu. Nah sekarang kalau barang-barang pasar ada palsunya juga tuh gimana bang? Ya barang pasar lu dapat dari palsu nih. Bukan kalau dapat dari bal kan kita nggak tahu siapa yang pembuatnya. Pembuat Ya, bal oke, juga terus kita nggak tahu. Terang-terangan Nah, ini kita ada- tahu nih siapa yang jualnya. Tapi ini fake Ah. gitu. Siapa yang bikin tapi ini fake. Ya Gimana? jadi ada kan kalau yang pemalsu kaos band ada. Ini tiba-tiba ada pemalsu barang-barang pasar nih. Itu gimana ya? Kenapa jadi nyerempet ke situ? Ya enggak bang, ini kan kita Iya. bahasnya kan Bangke. apa namanya Basah. barang fake nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Ya, Itu ya jangan juga. Nah, kita ke pasar nyari kaos murah dengan harapan bisa dijual lagi mahal. Nah Iya. sekarang tiba-tiba ada orang yang jual kaos palsu. Nyablon. Nyablon sendiri. dijual. Dengan tujuan, Kenapa Om? Hah? Dengan tujuan jualan, Jualan. mencari income cari lebih. duit, Ya. cari income lebih. Silakan Ya. ke tempat Boleh, ada Yudit. gunungnya, ada tangganya banyak.
Boleh. Boleh, Wah, boleh. Yudit mau gitu. nanya. Yudit nanya apa sih, Yudit? Nah, Yudit nih, Apaan, Yudit. Yudit? Om Demika nih. Tanggal berapa Yudit nikah? Gua mana tahu, Dit. Sebenarnya di mana-mana juga banyak ya barang-barang palsu tuh banyak, nggak yang baju lah, yang nggak sepatu lah, macam-macam ya banyak ya. Banyak. Tinggal ada rasa ya, ada rasa Iya, ya. cuma balik lagi. Kita nggak bisa ngelarang kok dia yang mau nyablon, nggak bisa ngelarang. Cuman ya bodo amat gitu. Cuman gue jadi tahu kapasitas dia kan, Nah, ya itu. gitu. Kita jadi Kalau tahu bahasa kapasitas Jermannya, bahasa Jermannya sih apa ya? What the hell ya? Jerman gitu. Hah? What the hell? What the hell? Ya. Itu mau lu bikin barang apapun, mau bikin fake, mau bikin bootleg itu DL deh, berita lu Iya. itu aja. Cuma buat bayar ya itu pinter-pinter lah. Tuh. Jadi kita mesti kampanye juga, Det. Sebetulnya yang gue pernah ngomong bang sama lo, rokok tuh bahaya, tapi kita nggak bisa tutup pabrik rokok, men. Gitu. Kalau ada bilang lu yang bahaya, bisa kita gua langsung nyalain ini, rokok. yang bisa kita ini adalah orangnya supaya nggak ngerokok. Jadi pabriknya nggak akan laku. Pabrik rokok. Ini apa nih? Yudit nanya banyak amat, Dit, untuk penjualan. Kenapa ya kaos band lebih ribet daripada kaos-kaos lain? Gua nggak. Nah, Det dah, lu yang komen dah. Lu yang jawab. Enggak, kayaknya nggak ribet ya. Nggak ribet, Yudit aja ribet ah. Lu aja ribet, Dit. Udah, Dit, fokus pada satu penjualan, jangan lu merangkul pakai sikut. Lu band terus fokus, kecuali kalau lu global market, lu jual apapun di tempat usaha lu, kalau lu bisa manage, silakan. Tidak ada kata ribet selama lu bisa manage per item barang-barangnya. Nggak ada yang ribet. Kalau kita bisa nge-manage, nggak jadi masalah. Lu kuasain barang apa yang lu jual, udah intinya itu aja. Kalau lu Tadi dagang pagi- kartun, dagang naskah, dagang gulat, dagang gulali, bakso, tahu, somai, cuanki, lu Somai. mesti tahu satu-satunya. Iya. Jadi mending Somai. fokus aja, Dit. Gua tadi Masih pagi kuasa. ya. Tadi pagi gua ada live sama anak kecil umur 12 tahun. Mungkin kalian tahu deh, siapa yang namanya Gozi ya? Umur 12 tahun. Gozi ya. Gua baru ngeliat saat itu. Anak ini jualan. Kan gue tanya, lo dari mana barangnya? Dari pasar. Tapi paling nggak dia menguasai loh. Menguasai barang yang jual. Dia tadi jual kaset Def Leppard. Terus dia cerita, ini Def Leppard loh. Kalau ada yang mau, ini yang drummernya tangannya buntung. Ya paling kan dia menggali informasi tentang barang yang dijual. Terus dia juga jual kaos Kiss tadi. Ini mahal 500.000. Gua tanya, kenapa mahal? Kok bisa 500.000? Iya, Mas, ini udah jarang kaosnya yang jual. Jadi, gua sih seneng ya sama anak itu. Jadi, lo tahu barang yang lo jual gitu loh. Dia ngulik gitu loh. Gue mau jual ini nih, dikulik dulu sama dia. Ini barang apa, detailnya gimana. Tuh. Cuman tadi yang masalah tag Hennes, dia bilang dia punya Metallica, tapi ada jahitan samping tag Hennes. Terus gue bilang itu resize. Tahu gua Hennes nggak ada jahitan samping. Oh gitu ya Mas, dia bilang gitu. Dia masih belum kesana, tapi paling nggak dia tahu gitu apa yang dia mau jual. Lebih baik kan menurut gue ya teman-teman seperti itu gitu loh. Tahu barang yang dia jual. Walaupun misalnya kaos band nih, gue nggak tahu bandnya apa, tapi paling nggak ini kaos tahun berapa, sablonannya gimana. Itu aja sih. Nah, Ya itulah kalau untuk Yudit, ini ribetnya area mana?
Yudit. Di area mana Dit ribetnya Dit? Jarang laku. Kemahalan kali jualnya. Hmm. Gua salah satu yang seller ngejual kemahalan dan gak laku. Oh, Kalau mendeskripsikan kata barang yang Ferdi, dijual. aja bukannya Ini gua- kemahalan gua Om, sekali, Dit, nih. duitnya yang kurang. Ya, itu buktinya Lutfi salah satu orang yang santai-santai aja, dia jual barang di top penjualan top marketnya, dia jual harganya. Enggak Senator. toh. Kalau untuk Carousel Reptil kan gitu kan ya Mas Lutfi ya? Gimana Om? Penjelasan Kalau kaos kaos Dit, ya. Reptil sampai Di sini jual nih, di barang ada nih jawabannya. yang memang tinggi kan? Iya, bener. Di sini dulu Dit, aja di sini Dit. Di sini komplit Dit. Bener. Nyortir jamin kumpul, bal apa itu Om? Ini apa nih, aku kadang susahnya di kaos pas nyortir bal, bedain barang bootleg, barang fake. Kan tadi Om Demika juga udah tanya ya, dia kasih tahu ya. Di Google. Iya. Google. Kalau ini kita- yang nggak nyampe, ada alat bantu namanya Google. Pakai kuota bayarnya. Alat bantu lah gitu. Kalau Kayak ini di ya? Google mentok ke Opera Mini. bisa ada Google Lens, ada Google, ada Yahoo banyak alat bantu, gak usah khawatir. Di situ bisa nentuin kan. Yudit pura-pura nih ngetes nih dia. Dia belanja baju jutaan kok. Oh, nggak ada yang ngerokok. Nah, Enggak, bosen. nih gue pernah lihat di story ya, di story orang ya. Ini ada yang mau bikin buku vintage sama atau kelas vintage. Waduh. Waduh, bukannya udah Itu ada. gimana tuh menurut kalian tuh? Bukannya udah Hah? ada. Ya, ada yang kayak Om Demika deh misalnya, gue mau bikin. Siapa tuh Bang? Siapa Bang? Yang buka kelas vintage Apaan? atau buku vintage? Ya bikin aja, gue mau tinggal baca. Iya. Tapi bukannya udah ada yang jual. Enggak, ini misal kayak Bang Nino gitu kan. Lo bikin buku atau bikin kelas nih tentang vintage, menjelaskan gitu. Lo jadi mentor. Gimana tuh? Dibayar berapa anjrit? Hah? Dibayar berapa? Ya dia nggak tahu masalah bayar ya. Masalah bayar berapa nggak tahu lah ya. Cuman dia pengen bagi ilmu kayaknya sama teman-teman gitu kan. Pengen bagi ilmu, entah dia bikin buku dan diperjualbelikan, entah dia bikin kelas, ada biayanya untuk belajar sama dia. Sebenarnya gini deh, dulu kita pernah ngomong ya ketika kita di acaranya, kita di tempatnya Monji dulu kita pernah ngobrol ya. Mungkin lo kalau ingat gini, kalau masih ingat ya obrolan kita tuh dulu gini. Ini sebenarnya seru nih kalau begitu ada event orang-orang yang memang punya ilmunya, kita ngobrol terus cari benang merahnya, diurut,
diurut nih satu-satu benang merah tentang kaos ini, tentang celana ini, tentang kemeja ini, tentang topi ini, apapun itu yang berhubungan sama dunia vintage atau apapun itu, musik lah atau apalah, itu ketemu dan ngumpul langsung diadain kontesnya. Kontes. Diadain kontes, itu orang pasti akan lebih belajar. Dia pasti belajar. Dia langsung pasti ngulik. Itu pasti. Ini pasti ngulik. Sama kayak kontes burung. Burung kan ada kontesnya. Akhirnya orang ngulik gimana caranya nih. Cari ilmunya. Kalau dikontesin. Oke. Diurut. Kalau buat lo nih, Bang Nino, Mas Lutfi atau Om Dem, ya kalau menurut gue ya kalian sudah lama nih bergelut di dunia ini nih. Kepengenan gak sih bikin buku atau bikin kelas vintage gitu, kelas tentang kaos rap nih? Pengen gak kayak gitu? Kagak didengar deh, Tri. Adalah Pengen, kagak didengar. Banyak kagak didengarnya. Kalau Reptis sih udah ada sih di US sana ini punya bukunya. Tuh, Nah, tuh. Bukunya ada. enggak sih. Sama ada memang. Di sini Iya. udah ada. Maksudnya biar gini aja, biar orang-orang itu nanti knowledge-nya itu naik, dibikin kompetisi. Tapi positif. Menjelaskan Bikin tentang kompetisi. kaos itu gitu. Gitu kan. Iya, itu orang pasti akan mati-matian dia belajar, dia mau nggak mau. Asli mati-matian belajar itu. Ini ada yang nanya lagi nih. Kalau jadiin dagang kaos sebagai hobi karena suka kaos, gimana Om? Ya suka-suka lu, terserah. Lu mau jadiin kaos, mau jadiin hobi atau bisnis, suka-suka lu. Tapi untuk sebagian orang menganggap kalau kaos yang dijual terlihat mahal. Nggak ngerti jawabannya, coba dibikin rangkuman yang lebih ringan bro, pertanyaannya bro. Nanti dijawabnya lebih rumit. Nih, Johnny Steel nanya lagi. Sekarang emang kaos merek apa emang? Maksudnya apa bro? Sekarang emang kaos merek apa? Ulangi pertanyaannya bro ya. Kita nggak ngerti. Belum nyampe ke situ tujuannya. Oke, sekarang Yudit nanya lagi nih. Mau nanya pertanyaan lagi. Nanya Dit, suka-suka lu Dit, mumpung gratis Dit. Oke Dit, ditunggu Dit. Iya, iya. Mau nanya, Yudit mau nanya apa lagi? Lu udah pura-pura nggak tahu lu. Padahal pinter ya orang nih. tapi sebenarnya bagus gak sih? Maksudnya cuman kan ada orang yang berpikiran, wah keren tuh kalau sampai ada bukunya. Misalnya Om Demika bikin buku tentang kaos Rolling Stone, Bang Nino tentang kaos 70-80 nih, Mas Lutfi tentang Reptis gitu kan. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga nggak sih tuh? Pasti ada dong ya? Udah Ada sisi- bukunya, sisi- ngapain gue bikin lagi. Iya, udah ada bukunya, Dad. Udah ada bukunya. Itu kan di luar negeri, ini di dalam negeri, Bang Nino. Beli. Biar Beli orang keluar, beli keluar. biar orang yang lebih berpotensi yang membuatnya. Kita sebagai pembaca lebih ringan. Iya, kita maksudnya biar bisa aja kita ngumpul. Kita ngumpul nih ya, orang-orang yang berkompeten di dunia masing-masing. Bang lu spesialis di kaos band, namanya Mas Demi Katri. Terus Mas Lutfi yang berkompeten di kaos-kaos Repti. Lu yang di kaos-kaos band. Terus gue yang di kaos-kaos ya sport lah. Ngumpul gitu. Kita datanya tuh kita nggak punya. Iya. Datanya tuh kita nggak punya. Kalau orang luar yang bikin buku kayak Lighting itu yang dipunya sama Mas Lutfi itu keluaran Lighting. Lighting bukan Mas? Iya, Repti punyanya DJ Roswan. Ya ininya yang pencetaknya Lighting bukan?
Yang apanya? Ini. Yang nyetaknya, penerbitnya. Ini Di penerbitnya ini samping. loh. Ini. Yang punya ini. Ah, namanya dia gitu. Dia punya datanya. Itu isinya ini Mas ya. Itu isinya tentang kaos-kaos aja ya. Iya, kaos-kaos doang. Nah, Kebanyakan kaos itu sih. punya dia sendiri atau punya orang lain. Kalau DJ Roswan itu emang dia kolektor juga sih Om. Nah, Dia jadi juga kolektor. lebih puas dong. Jadi dia menunjukkan koleksinya dia dong. Iya bener oh. Iya. Sama Benar, kayak benar. si siapa namanya tuh yang luar yang koleksi hardcore Live Lobster, gue juga punya bukunya. Itu semua koleksi dia, gitu loh. Koleksi dia dan beberapa band-band dari misalnya kayak Youth of Today, mereka ada tulisan gitu untuk si orang ini. Nah sekarang tiba-tiba nih Bang Nino nih bikin nih, lu siapa gitu? Iya, gitu. Lu Gua siapa? siapa gitu. Tiba-tiba gua bikin gitu kan. Gua bapaknya kagak lebih ke siapa kali. Sampai tiba-tiba lo yang mau bikin seperti itu gitu loh. Iya, benar. Benar. Lu siapa Lu bukan gitu kan. Lu datanya dari mana? kan kalau gue si siapa lupa gue namanya, dia tuh ngomong gini, gue benci jual kaos, jual merchandise gue benci, tapi kalau trade gue mau. Hah? Dia nggak mau jual. I hate selling Oh, dia merchandise, motor. tapi trade gue mau. Ya. Kan ini gini, gue punya kaos ini nih, gue nggak mau jual. Oke, tapi gue mau lepas, tapi gue trade. Iya, ada yang begitu juga Senangnya kayak ada. gitu. Iya. Gitu. Gue kencing dulu boleh nggak? Gue nahan kencing nih dari tadi. Ini bentar ya. Boleh, boleh. Nih, Mana Yudit kalau nih? ada yang tanya, ada yang mau gibah ngomongin gue nggak apa-apa deh. Gue nggak ada dulu Gue kencing dulu. Kencing bayar gak nih? Mas Lutfi, Ya Om. kalau kaos Repti itu memang kebanyakan size-nya gede-gede ya? Ada yang gede, ada yang kecil juga sih, tapi rata-rata gede. Rata-rata gede. Kalau yang tahun Mayoritas 90, besar. Dan biasanya nih Mas nih ya, untuk kaos-kaos merchandise Repti, dia punya kontraktor tersendiri nggak Mas? kalau kebanyakan sih masih ya kayak tek-tek kaos band gitu Om. Ada juga yang dari labelnya juga ada, tapi jarang. Tampalnya gitu ya, tag Iya tampal. bener Om. Oh. Ada sih yang dari label ada, tapi kalau kebanyakan itu yang ya kayak kaos-kaos band yang kayak Polygram, terus Brit Entertainment Merchandise, gitu-gitu sih Om. Susah Mas itu ngedapetinnya. Kalau mungkin kalau di bawah tahun 2016 mungkin masih banyak sih Om keluar di Indo loh. Kalau sekarang udah mustahil Om keluar di Bal. Oh, karena Saya pernah pernah dapat tupek long sleeve. Ada 2 tag yang dalamnya G dan Happy Cotton, yang luarnya tupek. Oh, yang tag tupak merah itu Om. Jadi double. Iya Bang. Satu kaos itu double. Iya bener. Itu yang tahun-tahun 2000-an Om. Oh gitu. itu jenisnya Saya masuknya beli kemana? satu. Apa Om? Jenisnya ke fans pack atau memang resmi merchandise-nya Tupac? Kayaknya merchandise-nya ada Om. Soalnya emang Tupac itu juga ada yang bikin merchandise-nya juga sih. Dari keluarganya dia. Biggie juga ada. Jadi emang yang bikin tuh dari keluarganya Tupac sendiri. Mungkin ada yang pegang lah. Kayak gitu. Rilisannya di itu Tupac.
Kalau tahun-tahun 90-an rata-rata masih tagnya sama kayak kaos-kaos band sih kalau menurutku. Kalau kalau gua kan gini Om ya, ngelihat kaos-kaos Repti gitu ya, nggak ada yang harganya murah gitu kan. Hmm, Range harga termahal untuk kaos Repti berapa dan range harga termurah untuk kaos Repti itu terjual di angka berapa? kalau kemarin aku ada dapat kaos bootleg sih, bootleg. Soalnya yang paling mahal itu bootleg Om. Apalagi yang rare. Artinya kan sekarang makin banyak dicari kalau di luar. Itu aku dapat tahun 2016, 2018 diberi orang Jepang $800. Ya, hampir 11 lah Hampir 11. dibeli orang Jepang. Dan sekarang kaos itu udah bisa mencapai $3.000. Itu kaos bootlegnya tahun berapa Mas? Tahun 90-an. Tepatnya nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya kan dia nggak ada apa copyright-nya. Tapi ada Tag-nya? sih juga. Kan Tag-nya dari tag ketahuan itu tahun kayak berapa. gini. Kalau dari tag sih kebanyakan by club sih. Kayak gini. Made in Panama rata-rata. Tuh, Made in Panama. Aku dapatnya soalnya by club terus Om. Made in-nya Panama terus. Yang tag-tag lain jarang sih. Tapi ada sih kemarin yang itu Bulls yang Chicago itu tahun 97 itu kan ada tahunnya di sini 97. Itu tag-nya Cina. Tapi dilihatnya dari sablonannya Om, biasanya dari sablonnya udah kelihatan sih. Bootleg tahun 90-an. tapi kalau bootlegnya bootleg Cina itu tetap ada value-nya Mas. Ada. Soalnya kan dia hampir ya kayak kriteria bootleg lah. Gambarnya juga sama. Warna-warnanya juga sama. Kalau rata-rata Thailand kan bikinnya warnanya off. Ya. Kalau yang asli, yang bootleg oke tua 90-an. Kayak gini Om. Oh, dia bright. Dia lebih tajam ya warnanya ya. Iya, lebih detailnya tuh lebih dapat Om. Lebih mencolok ya, mencolok mata. Bener. Oh gitu. Nih, Yudit aja banyak kecolongan. Dia Bagusnya keep aja tuh dijual. kenapa sekelas Yudit bisa kecolongan? Kalau kamu jual lagi, berarti kamu juga membuat orang kecolongan. Mending kamu simpan aja, jadiin kenangan. Jadiin, Iya. Kita memutus mata rantai. gitu. Kalau dijual lagi silakan, tapi nanti kamu jadi terkenal lagi. Oh, dapat dari Yudit nih. Oh, packing dari Yudit. Lu naik lagi pamornya. Penjual barang fake. Gitu. Tapi ya terserah Yudit. Atau titipin temen aja pura-pura barang ori gitu aja gitu. Benar. Ini kan kayak Yudit ya, Yudit bertanya ini, dia kan buy and sell ya Om. Jadi dia beli dari teman-teman, nanti dia coba jual mencari lebihan lah ya Yudit ya kalau yang saya tahu. Nah dia tadi ngomong apa? Kecolongan. Itu yang tadi saya tanyakan ke Om Demika, Bang Nino, sama Mas Lutfi. Kalau seandainya dapat barang bermasalah, apakah harus dijual lagi atau enggak gitu? Udah rugi nih. Kagak lah. Ya kan jawabannya enggak. Cuman kan ada juga nih kayak misalnya Yudit merasa, duh gue rugi dong nih. Gue dibeli nih Metallica 3 juta katanya fake. Gitu loh. Ya bukan. Gue mesti Nah. gimana? Kecuali Ini dia fun. ngejual lagi ke orang, bilang, ini fake nih, mau dibeli nggak? Oh ya, oke deh, gue demen banget sama yang fake. Silakan aja. Bener. Option. Sah-sah aja kalau itu, sah-sah. Itu option tuh. Oh misalnya Apa itu nggak
masalah. Misalnya ketemu kolektor fake ya. Gitu. Perfect anjing. Kalau ketemu kolektor fake mungkin dibeli ya kolektor fake ya. Jadi dia memang beli barang-barang fake semua. Dia kan aneh-aneh. Kan? Jadi want to buy Metallica, Soundgarden, R.E.M, Silverchair, khusus fake, under 200k. Agak apa? Kalau persetujuan antara pembeli dan penjual udah ikhlas, masing-masing mau terima itu fake, silakan aja. Tapi jangan halusinasi barang fake dijual ori, itu aja. Yang penting sih penjual jujur ya dalam menjelaskan deskripsiin barangnya ya. Oh ini asli, oh ini palsu, oh ini ada hole, ini resize, bla bla bla. Oh ini fake, oh ya udah nggak apa-apa, gue demen yang fake kok. Silakan. Itu. Ya. Karena juga ada nih temen dia nggak suka bootleg. Dia nggak suka bootleg, ketika dapat barang bootleg nanya sama gua, itu bootleg. Oh bootleg ya, kayaknya kesannya haram gitu buat dia bootleg. Kan, dia cuma nanya, itu bootleg, gua cuma nggak tahu, dia nggak suka. Dia ngomong deh tuh, kata Bang Detri, ini bootleg, gua nggak suka bootleg, demennya original, berantem dah jadinya. Kata Bang Detri. Nama lu bener kata Om Demetri itu si DL, Det. Berita lo. Nah, Yudi tanya lagi nih. Iya, memang harus diputus mata rantainya. Aku pun berpikiran harusnya seperti itu. Soalnya jujur, banyak juga di sekitaran Instagram yang fake. Kan lu gua kasih tahu orang. Dibilang bootleg, mungkin salah dit, yang fake dibilang ori kali. Kalau bootleg ya bootleg gitu, bukan fake. Jadi yang fake Ini dibilang ori, mungkin gitu maksudnya. Enggak, di bahasa halusnya sekarang itu barang fake dibilangnya bootleg. Itu Jadi bukan bahasa halus. Ngelesnya bootleg ngelesnya. Itu bahasa nipu. Ini buat teman-teman yang mau beli gitu kan, kadang-kadang bener kata Om Demika, lihat sellernya, ya kan? Dia jualannya apa nih? Dari situ udah bisa baca sebenarnya Om Dem, ya. Kayak Bang Nino nih jualannya udah 70-80, ya udah paling paham dah, si paling paham. Kalau nih orang ada yang asli, ada yang vintage, ada yang bootleg, campur aduk. Ya, kadang juga kadang. Terus juga ada sekarang kan banyak nih host live ya. Ngomongnya langsung deh host live. Dia sendiri juga susah untuk apa ya? Barang yang si vendor jual nih, itu fake atau bootleg atau original, dia juga kadang suka kecolongan tuh. Itu gimana ya? Kagak ngerti dianya. Dia juga kan dia nggak lihat bahannya. Dia cuma sekilas aja nih. Jembreng, sekilas. Misalnya gini nih. Ya, ada misal jembreng gitu sekilas. Ya ini gini ya, ini teksnya gini-gini. Dia nggak tahu ini. Tiba-tiba ada orang yang mengiyakan itu original. Ada orang yang komen itu original, langsung tut. Gitu, orang itu dipandang lah. Gitu. Tapi kalau menurut gua setelah gua telusurin itu nggak original. Itu fake. Gitu. Dengan statement orang ini, itu fake. Sebenarnya mudah saat itu gua mikirnya gini loh. Oke nih ada kaos nih The Clash nih punya Bang Nino. Yaitu harganya udah taruhlah ribuan dolar. Oke. Ini dijualnya lelang Obeno lipatan 25. Mungkin nggak? Kagak lah. Ini barang, katakan barang harga $2.000. Barang 20 juta lah. Ya dong. Lo punya barang 20 juta atau enggak modal lo 15 juta. Terus sekarang Obeno kelipatan 25 atau kelipatan 10.000. Ada juga nih si Bayu nih, Obeno kelipatan 1.000. Wah, 4 bener kadang liatin.
Kayak nggak ada harga mana itu Bayu. Bayu Obenol, no ada orang di belakang tuh. Ya jangan juga untuk kaos-kaos yang memang harganya bagus, jangan juga dijual di lelang harga segitu. Ya, Jangan dia gue cuma biarpun terserah berpikiran yang jual mau jual berapa aja, cuman lebih ini loh. Apa sih yang lu harapkan dengan lu ngejual barang bagus atau barang ini yakin ori gitu kan? Atau taruhlah Mas Lutfi jembreng kaos repti. Ini kaos reptinya mahal tapi dia dijembrengin OB0 kelipatan bebas gitu kan. Ya jangan juga. Buat apa gitu kan? Tendensinya kita nggak tahu. ya kalau gue sih saat itu logikanya gitu aja sih Bang. Ini bukan live yang nonton 2.000 orang. Oke, ini juga bukan si viewernya bukan pembeli yang bisa keluar duit banyak Ya, gitu. Berani gitu dengan ya gue mikirnya ini kaos ini kok harganya kan mahal. Kok berani gitu loh. Jadi tanya gue, ini kaosnya bener apa enggak sih? Gitu, kaos yang dijual bener atau enggak? kalau Logika ternyata gua ya. kaosnya benar gimana? Nah terus beatnya nggak terlalu tinggi, tiba-tiba ada yang ngomong ini original. Naik tuh langsung. Ternyata fake. Tapi juga Ternyata fake. gini, kaos itu misalnya harganya $1.000 lah ya, terus laku cuma $100. Kan lucu. Itu loh. Iya sih. Ya Itu kasihan aja yang buat punya gua. barang. Ya, dan gue tanya yang punya barang, gue telepon. Yang punya barang, dapatnya murah. Tapi nggak Terus gua tahu yang tanya punya lagi barang. Kenapa? Yang punya barang nggak Yang tahu. punya barang nggak tahu. Bilangnya nggak tahu, tapi pas gue tanya ke Bang Pendi, udah pernah tanya dan dijawab itu fake. Ini ngomongin Dia orang tahu berarti. itu barang fake, man. Ini berarti ngomongin orang nih. Ya enggak gue kadang-kadang bener ya, seller teman-teman tuh ya, yang tadi jujur lah gitu loh. Jujur kan kesian yang lainnya, terus juga namanya dia sendiri yang jadi jelek nantinya. Ya, Yudit lah, Yudit sering tanya ke gua atau ke Bang Pendi sering tanya ya. Kadang dia udah tahu jawabannya ini fake gitu kan. Yudit merasa tertipu nih. Ya dijual lah jembreng. Padahal Yudit udah tahu, udah ada jawabannya gitu loh. Ketika dia bawa barang itu ke sini gitu loh. Ini fake. Ternyata dia merasa tertipu, dia jembreng. yang penting balik modal. Cuan malah. Pusing loh. Tapi itu hal yang manusiawi lah. Kita ketipu, kenapa juga kita ngenipu orang? Atau kita pengen modal kita balik, nggak apa-apa. Jadi ya semua Apakah juga ini ada dimaksud plus karena minus. baik? Jadi Apakah ini yang dimaksud mau karena baik? memutus Kalau kita mata ketipu rantai kita nipu orang silakan, yang juga. mau menjual lagi silakan. Balik lagi ke mentalitas kita juga, itu nggak masalah. Cuman kan hari itu nggak bisa dibohongi Om Demitri. Itu kita ngejual barang fake gitu. Ya mending ngejual barang fake daripada modal hilang. Nah, balik lagi ke mentalitas tersebut. Gitu. Iya, kalau gua sih udah putus di gua aja gitu. Ya ada yang gitu Kalau gua- bagus. Ada yang Kalau butuh gua- duit daripada gua barang nggak kepake nyimpen di lemari jadi basi, mending gua duitin walaupun gua nipu orang. Ada. Kalau gua kan lebih Balik lagi ke pengen diri jadi kita masing-masing. fungsi tasi ya. Gue lebih pengen jadi biarin aja barang ini jadi fungsi tasi gitu. Iya, hanya. Mungkin barangnya di atas 1 juta, 2 juta, sedangkan modalnya cuma hanya untuk perputaran 4 kaos 10 juta lah. 2 juta untuk dia sangat bermanfaat. Makanya mending gua jual aja biar modal balik, terserah deh. Gua bilang yang penting cuan modal gua balik lagi kagak apa. Dan gitu Apakah ada ini bukan yang makan karma? memutus mata rantai ada gitu. Balik lagi ke mentalitas kita, gitu. Susah sih. Hal yang manusiawi kayak gitu. Iya dong. Berarti
kayak sekelas Yudit aja berarti dia masih ngeraba-raba ya. Oh, Dalam Yudit jago artian ketika dia ngeraba, muncul malam minggu nih. Yudit nggak gengsi. Dia mau bertanya. Tapi ngomong, Be. Gak apa-apa, Be. Jadi, Be. Ada orang yang gengsi. Tech fintech. Fake mah ini fake keren aja, nih. men. Ini pertanyaannya keren nih asli nih. Kalau kita nyimpen barang fake sampai puluhan tahun itu akan jadi fake vintage nggak? Iya. Bener. Fake Bebet batu, bebet tanya, bebet batu lo, Bebek. bebet punya kaos sweat fake, warna merah, lengan panjang, Kuning apa? merah. Lo simpen bebet. Ah, Ternyata abangnya temen. enggak, apa kalau kayak kelas Judit ya? Kalau gua ngeliatnya, Judit udah seller bagus lah. Tapi dia tuh masih mau yang tanya ke Bang Fendi datang kalau ada keraguan gitu kan, kadang nanya sama gua, kadang nanya ke Audit, ada keraguan gitu kan, dan dia masih mau terima gitu. Ada orang yang sudah merasa, wah gua udah lama nih, gua udah ngerti fintech, nggak mau nanya. Dipakai abang gue, di. Apaan? bebet, Mana? dipakai abang gue sweatnya. Pakai alot. Ini si bebet pernah bawa, ini bakal rombeng, kaos sweat yang pernah dijembreng, warna merah. Jadi malamnya live, kaos sweat warna merah. Iya kali. Jadi Oh, enggak, ini yang kata gue punya tuh bang kaos itu. Beli berapa bet? 300.000 bet ya? 300.000, 200.000. Dan itu dilelangan wow. Dan yang ngejembreng pun juga orangnya menurut gue udah seller baik lah. Kalau disuruh pilih salah satu, saru aja, smart buyer atau smart seller. Ya dua-duanya harus smart lah. Wizard. Ya. Itu nggak enak. Tag-nya. Iya, kita benar. Emang ada. Ada. Nggak enak, bahannya panas. Kalau mau yang merah, yang punya gua. Bukan, punya gua udah laku juga. Maksudnya yang kalau kita pernah album. Gue masih lucu dengan pertanyaan fake vintage tadi itu loh. Dulu saya jual om, saya lebih memilih untuk dikembalikan ke yang punya awal. Itu semua berkat bantuan pemerintah dan Santa. Ya kan kalau orangnya mau dipulangin. Kalau orangnya nggak mau dipulangin yang tadi saya bilang sama Om Demika, sama Bang Nino, sama Mas Lutfi. Ini orangnya nggak ada nih, goib nih, habis jual, plus hilang. Lu mau jadi apa nih barang? Itu kan kalau orangnya Ya, sellernya mau pulangin ya alhamdulillah dong. Lo selamat nih, aman. Duit lo mau pulang, ya kan? Ya kan, beli kaos 5 juta, aman. Nah sekarang kok misalnya tuh sellernya hilang, goib. Itu gimana ya itu? Makanya penting bertanya. Ya buat Yudit, maksud gua gitu loh. Nggak ada gengsi-gengsinya. Ya gua anggap Yudit seller bagus kok. Dia lelang sana sini jualan dia bagus. Gacor jualannya. Ya kan? Orang nggak bisa jual, dia bisa jual. Gua ada satu kaos sama dia, gua nggak bisa jual, dia bisa jual. Untung lagi. Sama gua nggak jual, kok jual. Kan berarti emang Yudit gua akuin seller bagus. Cakep lagi orangnya. Nah, tapi yang nonton laki semua Om Dem. Gimana tuh Yudit? Ya, tapi Yudit banyak bertanya gitu sama teman-teman. Kadang mungkin sama Om Demika, besok mungkin sama Om Nino atau sama Mas Lutfi. Mas Lutfi nggak jadi malam mingguan nih. Sama Ya, gua Om, nanggung. gua nanya harga ke dia mahal dulu. sebenarnya kan kalau mahal murah itu relatif Om ya. Hah? Harga itu relatif. Relatif bener. Relatif. Jadi kalau mahal itu relatif, tapi kalau murah itu mutlak. Mahal itu relatif, murah mutlak, tapi rasa tidak ada
di daerah 2 ini. Ya, rasa bisa dibilang. Tapi gue sampai di sini enggak. Gue masih sering dapat barang-barang tuh kaos-kaos murah. Ya untuk saat ini mungkin gue susah gitu ya untuk dapat barang-barang di pasar tuh gue akuin susah banget, nggak seperti 3 atau 6 tahun lalu gitu ya. Yang di pasar tuh masih sering dapat lah. 1 bulan gue pasti dapat kaos-kaos yang menurut gue bagus gitu harganya. Cuman untuk sekarang gue mensiasatinya, gue door to door om. Gue door to door ke teman-teman yang dulu abang-abangan gue tuh punya kaos-kaos kayak gitu. Nah, gue juga begitu. Gue samperin dan mereka kan nggak update om sebenarnya soal harga ini, dan mereka juga secara kebutuhan mereka butuh uang juga gitu. Ya memang terkesan licik sih gue sebenarnya. Enggak, gue juga gitu bang, gue juga gitu. Gue ke teman-teman ya, teman-teman yang udah ninggalin band, ya kan, kakak Iya, agama, terus gue tetap ke teman-teman yang aktif main band gitu, cuman dia nggak aktif masalah penjualan kaos. Dan gue sampai ke teman gue tuh kemarin ke Bintaro, teman gue di Bintaro, gue dapet kaos-kaosnya. Karena untuk mensiasati barang di pasar gak ada om, mau gimana ya? Gue pengen berusaha survive. Ya teman-teman abang-abangan gue itu ya mau nggak mau, maaf ya abang-abangan kalau nonton, abang-abangan gue jadiin korban. Karena memang mereka masih bagus om. Harganya murah. Harganya murah banget malah. nah, Harganya murah, begitu dijual tinggi. Dijual ya lumayan, yang nggak terlalu tinggi, tapi minimal gua ada lebihnya gitu loh. makan ayam lah ya. Ya pakai kuah lah, Pakai nasi. nasi. Ada kuahnya, nggak cuma ayam doang tapi ada kuahnya nih di sampingnya biar nggak seret. Iya. Gue kadang juga nih salah satu tersangka nih. Gue kadang suka marah-marah sama dia. Lu jual kaos murah-murah amat sih, gitu loh. Lu jual kaos 100.000, 125.000. Ya gue bukan ini ya, oke lah lo untung. Cuman ya gue ngerasain nih, gue nyari kaos susah loh Ben. Nyari kaos band tuh susah, apalagi kaos-kaos band yang gue senengin. Kadang gue harus ngerayu orangnya dulu. Mas Lutfi, gue yakin nih sekarang nih nyari kaos-kaos rap di setengah budek. Sulit om. Saya akuin om. Asli. Apalagi kaos-kaos rap ya. Untuk Jogja nih ada komunitas hip hopnya di Jogja ya. Banyak. Nah, biarpun di Jogja banyak komunitas hip hopnya, tapi belum tentu dia bisa door to door nyari barangnya. Bener. Orang yang lama aja tak tanyain barangnya udah nggak ada. Apa itu Mas, kalau di Jogja namanya Jogja Hip Hop Foundation? Iya, DPMB sama Jahanam yang paling lama. Ah, itu. Untuk sekelas orang-orang yang tuanya aja belum tentu punya kaos-kaos Repti. Bener. Nah, lu kan seneng di kaos-kaos Repti nih Mas Lutfi ya. Gue mau nanya nih. Kesulitan lu untuk buat dapat barang-barang ini selain harga apa? Nyempiknya om. Ini aja om, kaos buteng ini. Aku nyempiknya minta ampun ini. Punya temanku juga kan kemarin, tak beli. Akhirnya dilepas. Tapi harga nggak masalah, Harga nggak masalah. Soalnya Yang aku penting pengen murah. banget. Murah. Harga nggak masalah, yang penting murah. Iya. Tapi gue kalau gue gini loh bang, gue bilang kalau ke teman gue buat jual lagi nih, gue terus terang. Tapi ada juga nih, gue buat pakai. Tapi kalau gue nggak ada duit, gue jual. Ya kan? Kadang ada orang yang nyari murah, ada yang nyari murah, enggak nih buat gue pakai, gue pasti agak. Ya kan? Gue beli nih, ya gue pakai. Kalau ada lebih mahal ya gue jual.
Soalnya ini aku juga Dan nembak gua- harga sih Om. Jadi dia langsung ngedilin ya udah. Dapat rezeki. itu Ya kan, berapa tahun mas? Apa Om? Nguliknya berapa tahun? Apanya? Buat Vape-nya? ngedapetin kaos itu. Ini sih aku kalau tahu hutangnya udah lama sebelum aku punya kaos-kaos kayak gini sih Om. Aku dari SMP itu 2000, aku kalau di rap sih dari 2007-an sih. Era-era Ya. 2007-an. Tapi kalau untuk ngumpulin mungkin di atas 2010 sih. Tapi ada yang udah aku punya tapi aku nggak tahu kalau itu bisa buat invest. Gitu loh Om. Oke. Udah berapa orang mas yang di Jogja gitu yang sampean dapetin kaosnya? Cuman beberapa Om, nggak banyak. Soalnya juga kebanyakan kalau di Jogja itu malah larinya ke brand, ke streetwear-nya hip hop sih, nggak ngumpulin kaos-kaos rap gitu, yang Oh, merchandise lebih lah, ke streetwear-nya. kayak Yang panelnya, dipakai, dipakai Kasin John, Pet Frame gitu loh. ya veterano kayak gitu ya. Ya, Keltop, kayak Cicano gitu. kayak keltop, Keltop, yang keltop kayak veterano. veterano, terus ya gitulah. Kalau ke merchandise-nya sih, aku lihat jarang, tapi ada sih Mas Mamo itu anak di BMB, ya JF itu, aku tanya barang-barangnya udah pada dijualin. Tapi dulu di tahun-tahun 2000-an dijualnya. Kalau Di PMB itu yang nyanyi Dasmu. bener. Itu kan aku kenalnya Lu yang nggak itu yang orangnya tatoan aku kenalnya. yang hitam, yang Oh, gendut. yang hitam, yang gendut itu kan itu temanku yang aku bikin lagu buat buyer-buyer itu. Iya. Lagumu keren Iya. mas. Lagumu Nih, keren. ada yang tanya Lagu nih, saya terus hilang. kalau pas band bootleg Thailand gimana? Ya bootleg ya tetap bootleg gitu loh. Bener dong, bootleg tetap bootleg. Iya. Tapi fake Ya suka yang gak ada nilainya fake. Bootleg ada nilainya. Oh, Thailand ya. Nih tolong disematin nih. Gua lu nggak usah beli gitu aja lah. nih. Apa? Nih. Tolong disematin. Aku cuma punya 3 sekarang kaos rap nih. Lako Nostra sama Paris Hilton bukan sih Om? Atmos. Oh, yang full print belakang. Ya bener-bener Om. Karena juga yang sama itu. Itu yang disisit bukan Om? Yang itu tadi lakokannya. Di sisit aku kurang suka soalnya gambarnya vulgar. Iya bener. Oh ya tahu. Ini yang album-album tahun 90-an. Keren Om. Keren. Hah? Lakokan Nostra itu Cuma 3 hip hop doang? underground. Lebih ke rap underground sih. Nih, Bang Nino, Mas Lutfi sama Om Dem. Nih gue juga nggak bisa lama ya di pasar ya kan. Ini terakhir nih, gue ada pertanyaan nih buat kalian. Terlalu det. Itu tuh buat yang nanya tuh kaos bootleg Thailand yang bagus di mana? Tuh, gua kasih referensinya di Revolicti. Itu bootleg ya, bukan fake ya? Bootleg apa fake? Itu bootleg. Lu boleh cek di dia tuh, itu bootleg. Dan karyanya dia itu memang udah keluar, udah gila lah, udah mancanegara. Karena cakep. Harganya 1,4 sampai Indonesia. $100 lah ya. Nih kan kalian kan kayak tadi ya, Bang Nino punya cerita nih ngulik, Mas Lutfi punya cerita ngulik, Om Demika punya cerita ngulik juga nih. Gue pengen denger dong cerita nguliknya. Satu kaos atau ada satu barang yang memang anjir gue dapet nih susah gitu loh, gue bertahun-tahun berbulan-bulan harus ngulik-ngulik. Ada gak? ini Oke, White Lion kenapa tuh? White Lion-nya PTN berapa gimana? cara ngedapetinnya gimana? Berapa tahun buat ngedapetinnya itu, Om?
nggak pakai tahunan sih, gue cuma pakai